Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengatur pertingkahan nafsu, pertingkahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi mulhimis shawab, al-kashifi li ibadihi an wujuhil ma'ani satran niqab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man utiyal hikmata wa faslal khitab, wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu fi aqtaril aradi bi fahmil ma'ani aqtab. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-ayah sadaqallahu al-azim wa nahwu a'lam bi muradi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan taksir qudrat Allah dan tahsis iradatnya, di saat ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan berkumpulnya kita menjadi wasilah dan juga sebab yang bertambahnya taufik dan hidayah, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabiatnya, hingga kita semua. Dan semoga kita semua selalu diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaat darinya, terutama di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pengatur waktu, penata acara, juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para ustadz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para hadirin, para mustami'in semuanya. Walaupun tidak disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, yang semoga semuanya bertambah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab hikam ini adalah kaitannya dengan ilmu tasawuf. Nah, kitab hikam itu adalah perkataan Ibnu Athaillah, yang mana kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat cinta. Jadi kitab hikam itu adalah kalimatnya kalimat-kalimat cinta, mutiara-mutiara kalam. Dan yang namanya kalimat cinta itu penuh makna. Makanya para ulama juga dulu, sehingga banyak yang usul kepada ulama yang lain, termasuk kepada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dan sebagian ulama sebelum kepada Imam An-Nawawi Al-Bantani usul dulu kepada Asy-Syaikh Al-Imam Alim Al-Kabir Al-Muhaddis Ali bin Hisabuddin bin Abdul Malik bin Qadihon Al-Muttaqi Al-Qadiri, yaitu orang India, ulama India. Hingga beliau juga mengarang kitab menjabarkan perkataan Ibnu Athaillah. Di situ ulama yang usul kepada ulama India masih agak kesulitan dalam memahami kalimat-kalimatnya, maka usul lagi kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kemudian dikabulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau berada di Madinah. Ini singkat cerita hikayat di kitab Misbahud Dolam. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab untuk menjabarkan
yaitu perkataan Ibnu Athaillah untuk dasar-dasarnya, dengan mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Misbahud Dulam Syahrun Nahjid Tamam Bitartibil Hikam. Siapa Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah itu nama aslinya adalah, yang pengarang kitab Hikam ini nama lengkapnya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahkan Ibnu Athaillah yaitu lahir di kota Iskandariyah, makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari karena lahirnya di Iskandariyah, yaitu daerah Mesir, pada tahun 648 Hijriah 1250 Masehi. Sedangkan beliau wafatnya di kota Kairo pada tahun 1309 Masehi. Ibnu Athaillah beliau adalah tokoh Thariqat Syadiliyah yang berdiri di desa Gumaroh, kota Sabtah, kawasan Maghribi yang kini termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara. Dan Imam Syadiliyah sendiri merupakan salah satu tarekat sufi yang terkemuka di dunia, khususnya di Indonesia, termasuk Thariqah Mu'tabaroh. Bahkan Ibnu Athaillah merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Ini untuk mengenal profilnya dulu, karena supaya kita, oh kitab Ibnu Athaillah siapa sih Ibnu Athaillah kan itu. Profilnya dulu menurut di kitab Misbahud Dulam juga dijabarkan, dan juga di kitab Hikam dalam syarahnya juga dijabarkan tentang profil beliau. Jadi sosok ulama yang sangat produktif, karya-karyanya meliputi bidang tafsir, bidang tasawuf, bidang hadis, bidang akidah, nahwu, shorof, usul fikih, dan juga yang lainnya. Karya-karya kitabnya juga banyak yang dikarang oleh beliau, yang semoga Allah menambah kemuliaannya dan juga memberikan barokah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari mengkaji ilmunya yang dipakai untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun yaitu tertular mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga meraih kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di antara kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah adalah Hikam atau atas tasawuf, itu kitab Hikam. Kemudian kitab Tajul Arus Al-Hawi ila Tahdibin Nufus, salah satunya kitab karangan Ibnu Athaillah, yaitu adalah kitab Hikam. Dan untuk di malam ini kita perlu mengetahui kitab Hikam ini memuat dalam jurusan ilmu apa? Apakah ilmu fikih? Apakah ilmu tauhid? Apakah ilmu tasawuf? Ini termasuk jurusan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu apa? Karena di zaman sekarang tidak sedikit orang yang takut mempelajari ilmu tasawuf, karena tidak tahu definisi tasawuf. Makanya ketika ngaji sebuah kitab, jangan dilewatkan untuk mengetahui mabadi ilmu yang dikajinya. Mabadi itu persiapan untuk mengkaji ilmu. Setiap jurusan ilmu punya mabadi, 10 mabadi. Definisinya, sumbernya, namanya, mustaqnya dari mana, kegunaannya, fadilahnya, dan sebagainya. Ya, salah satunya untuk mempersingkat waktu mabadi pan ilmu tasawuf. Secara makna saja, ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengatur pertingkahan nafsu, pertingkahan hati. Cuma diidentikan secara umum ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak. Akhlak itu buah daripada tasawuf. Gitu.
Akhlak itu adalah buah daripada tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmun yubahasu, ilmu yang membahas tentang pertingkahan, tahapan-tahapan nafsu yang ada di dalam batin manusia, dan juga untuk mengetahui pertingkahan hati manusia. Karena hati itu adalah ra'sukul jawarih, pimpinan semua anggota tubuh. Makanya kalau kita ingin ditaati sama anggota, sebagai pimpinan harus taat kepada pimpinannya. Kalau seorang pimpinan tidak taat kepada pimpinannya, maka nanti anggotanya juga tidak akan taat kepada pimpinannya. Seperti halnya tangan kita tidak akan taat untuk bergerak dalam kebaikan. Mata kita tidak akan taat untuk difungsikan dalam sebuah kebaikan. Dan keharusannya, apabila tidak taat pada pimpinannya, siapa? Hati pimpinannya. Betul ya? Sedangkan hati tidak akan bisa memerintah kepada tangan, tidak akan bisa memerintah pada kaki, tidak akan bisa memerintah kepada mulut, tidak akan bisa memerintah kepada mata dan lain sebagainya apabila hatinya bodoh, apabila hatinya tidak ada ilmunya, tidak punya pengetahuan. Sedangkan hati pimpinannya adalah siapa? Yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketidaktahuannya hati itu, apa penyebabnya? Mungkin karena anggotanya juga tidak memperhatikan kepada pimpinannya. Maka pimpinan dan anggota itu harus sinkron, saling memperhatikan. Anggota harus mendorong kepada pimpinannya, yaitu hati yang ada di dalam dirinya, dengan memaksakan, membiasakan berbuat baik walaupun belum ikhlas. Membiasakan melihat pandangan, menggunakan pandangan, menggunakan mata pada kebaikan walaupun belum ikhlas. Karena untuk memotivasi hati supaya hati semangat. Nah itu. Karena seorang pimpinan tidak akan semangat kalau misalnya yang dipimpinnya tidak menyemangati. Betul ya? Ayo ini kekesak mereka pimpinan anak kita. Nah itulah diantaranya. Kemudian bagian luar, kita seorang pimpinan di rumah tangga sama tidak akan diikuti oleh anak dan istri apabila kita tidak taat kepada pimpinan kita. Minimal siapa pimpinan kita? Di lingkungan, di luar rumah, RT mungkin. Ya secara global geser sedikit berarti siapa? RW. Geser sedikit lurah, geser sedikit camat, terus geser. Itu harus ditaati supaya kita juga anggota yang ada di berdekatan dengan kita, anggota kita supaya taat kepada kita. Jangan harap anggota taat pada kita apabila kita tidak taat pada pimpinan. Sedangkan apakah diperintah oleh Allah? Diperintah atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Tapi kan ulul amri di situ kan yang menyuruh kepada kebaikan. Apakah selama ini yang dianggap pimpinan sama kita pernah mengajak bermaksiat? Belum pernah sama sekali. Walaupun seorang pimpinan itu terkadang suka bermaksiat, tapi itu tidak akan mengajak-ngajak anggotanya. Jangankan pimpinan misalnya di daerah, di dalam keluarga pun, kita seorang bapak pimpinan rumah tangga, kalau kita sedang maksiat, mau gak ngajak anak istri? Gak kan ya? Sekalipun kita dapat uang yang gak jelas, kurang halal, gak mau dikasih sama anak istri. Betul? Lebih baik dibakar, berikan pada rokok. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ini pimpinan kita yang harus diperhatikan dan kita kasih ilmunya supaya pimpinan yang ada di dalam diri kita
yaitu bisa memerintah anggotanya dengan sempurna. Siapakah? Yaitu hati. Maka Rasul bersabda, yaitu innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Ala, ingat, sesungguhnya di dalam diri kita itu ada sebuah gumpalan darah, mudghatun, dan gumpalan darah tersebut itu yang dinamakan hati. Ida solahat solahat, wa ida fasadat fasadat. Apabila hatinya sehat, beres, terdidik, maka akan beres, rapi pekerjaan luarnya pun. Apabila hatinya rusak, maka pekerjaannya pun akan rusak, baik tangannya, kakinya, telinganya, mulutnya, dan lain sebagainya akan rusak. Nah, oleh karena itu diadakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Kalau sholat yang memakai ilmu tasawuf akan kelihatan indahnya. Kalau puasa yang memakai ilmu tasawuf akan kelihatan indahnya. Orang bermasyarakat memakai ilmu tasawuf akan kelihatan indahnya. Kenapa? Karena hatinya mengerti. Orang menyakiti dirinya tidak akan bertindak sembarangan. Kenapa? Karena takut hatinya rapuh. Nah, itulah yang dinamakan ilmu tasawuf. Jadi kalau orang ngaji ilmu tasawuf malah menjauh daripada fikih, menjauh daripada tauhid, perlu dipertanyakan tasawuf jalur mana yang dikajinya. Nah, itu. Mutiara kata yang pertama, hikmah yang pertama untuk mempersingkat waktu dari perkataan Ibnu Athaillah setelah kita mengenal nama tasawuf atau apa definisi tasawuf tadi sebagian. Jadi harus kita ingat definisinya, ilmu untuk mengatur urusan hati, tingkah nafsu, itu. Karena hati itu harus diperhatikan. Hikmah yang pertama, min alamatil i'timad alal amal nuksanur roja inda wujudid jalal. Ini hikmah yang pertama. Artinya min alamatil i'timad, di antara ciri orang yang berpegang teguh alal amali terhadap amal, nuksanur roja, berkurangnya harapan kepada Allah, indah wujudid jalal, ketika adanya kesalahan. Maksudnya salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya harapan terhadap rahmat Allah saat ia mengalami kegagalan, terutama kegagalan yaitu terjerumus pada dosa. Itu adalah tanda, salah satu tanda orang berpegang teguh kepada amal, bukan berpegang teguh kepada Allah. Contoh, kita lagi belajar istiqomah menghidupkan suasana agama di Masjid Al-Islah ini. Terjadi kesalahan, diri kita terjerumus pada dosa. Saya malu gak ke masjid lagi, saya malu gak gabung lagi karena saya berdosa. Itu tandanya orang berarti berpegang teguh pada amal. Walaupun kita terjerumus pada dosa karena tidak direncanakan dan tidak disengaja, jangan sampai mempengaruhi aktivitas ibadah kepada Allah. Terus saja ibadah, karena kita berpegang teguhnya kepada Allah. Karena yang menyelamatkan diri kita itu bukan amal. Kita beramal hanya karena diperintah oleh Allah. Jadi kalau pikirannya, kalau saya berdosa, amal saya itu berarti sia-sia, nantinya saya tidak akan lancar dalam kehidupan. Apakah lancarnya kehidupan itu hanya dengan amal? Amal itu hanya tanda saja untuk yaitu kita taat kepada Allah. Janji Allah, orang yang taat kepada Allah akan diberi kemudahan.
Sedangkan kalau tauhidnya sudah kuat di dalam dirinya, siapa yang menciptakan maksiat terhadap diri kita? Jangankan bermaksiat, hidup pun saya enggak mau kalau memang itu tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kita sudah diciptakan oleh Allah, mau tidak mau kita harus ridho bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka di sini dijabarkan dalam syarahnya, min alamatil i'timad alal amal ay amalul jawarihi minas salawati wa azkari wa ghairiha, yaitu amalan anggahota dari melaksanakan sholat atau dzikir dan lain sebagainya. Jadi orang yang berpegang teguh dirinya pada amal itu, ketika dzikir kepada Allah membiasakan dzikir. Karena pernah mendengar bukan berarti ingin banyak harta, karena usaha sedang berjalan, kerja di pabrik sedang berjalan, cuma melaksanakan perintahan dan anjuran dari Rasul saja, yaitu supaya lancar rezekinya, tidak tersendat. Kalau tersendat takut, yaitu hati sedang lemah, sedang rapuh hingga lemes terhadap ibadah. Maka membaca amalan yang sudah di-share ya kemarin ya, itu yang sebelum salat subuh itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita hanya mengikuti anjuran dari Rasul, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti karena amal. Ketika terjadi berdosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar menurut ilmu fikih, kalau menurut ilmu tasawuf dosa itu tidak ada yang kecil dan besar. Ya, kenapa bisa begitu? Sedikit kita bercerita kepada cerita Abu Nawas. Ya, kenal gak sama Abu Nawas, Pak? Abu Nawas itu orang mana ya? Abu Nawas itu hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas itu adalah termasuk gurunya Syekh Harun Ar-Rasyid, guru kewaliannya. Nama aslinya adalah Umar bin Hani. Ketika ada 3 orang bertanya kepada Abu Nawas tentang dosa, dan di situ ada santri Abu Nawas 1 orang. Bertanyanya malam, karena biasanya kalau malam kan bisa sambil ngopi. Makanya jangan disia-siakan kopi, Pak. Rezeki dari Allah itu. Jadi kalau saya sambil ngopi gak bisa. Berarti nanti ngopinya. Udah. Tapi kalau dimasukkan ke plastik nanti dingin itu. Kayak itu. Ya, 3 orang bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, dosa manakah yang paling utama? Dosa besar apa dosa kecil? Abu Nawas menjawab, dosa besar. Nah, orang yang kedua juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Abu Nawas, dosa manakah yang paling besar? Yang paling utama, apakah dosa besar atau dosa kecil? Abu Nawas menjawab, dosa kecil. Beda sama yang tadi. Padahal orang yang bertiga ada di situ. Pertanyaan sama, jawaban beda. Setiap yang nanya, jawaban beda. Ini perlu dicerna supaya kita tidak suudon sama orang. Ada urusan hati masalah. Orang yang ketiga bertanya lagi, wahai Abu Nawas, dosa manakah yang paling utama? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Abu Nawas menjawab, dua-duanya. Itu. Yang bingung siapa? Santrinya. Santrinya yang mendengarkan. Wahai Tuan Guru, saya jadi bingung. Kok satu pertanyaan dari 3 orang jawabannya jadi beda-beda? Gitu. Kamu jangan bingung. Lihat saja tuh ke langit. Ada bintang nggak? Ada. Menurut kamu itu bintang kecil apa besar? Gitu kan? Tapi sebelum menyuruh melihat bintang,
Abu Nawas menjawab dulu kepada muridnya. Satu pertanyaan, kenapa jadi 3 jawaban? Yang pertama jawaban untuk lahir, yang kedua untuk batin, yang ketiga untuk ruh. Kayak itu. Jadi 3 jawaban itu. Maka contohnya supaya mudah dimengerti oleh akal, karena santri yang nanya beda sama yang 3, karena yang 3 orang itu yang nanya ulama, gitu. Ulama bertanya kepada ulama, santri mendengarkan, santri kan masih minim pengertiannya. Tuh, coba lihat bintang. Menurut kamu bintang itu kecil apa gede? Besar. Menurut kamu, menurut pandangan mata kamu itu bintang kecil apa gede? Kecil, Tuan Guru. Nah, jawaban untuk menjawab orang yang tadi, yang paling utama adalah dosa kecil. Kemudian tadi kan Abu Nawas menjawab kepada orang yang kedua, yang paling utama dosa itu adalah dosa besar. Jadi jawaban untuk mata, untuk logika, dan untuk hati, gitu. Itu 3 jawaban dari satu pertanyaan. Jadi menurut mata kamu itu bintang itu kelihatannya kecil. Menurut pemahaman kamu, menurut ilmu kamu, logika kamu, bintang itu kecil apa besar? Besar. Kenapa bisa besar? Ya pernah ada yang membuktikan naik ke langit ternyata besar bintang itu. Itu kan secara akal. Nah, yang ketiga, kalau kamu sudah mengetahui dan pernah membuktikan ke langit bahwa bintang itu besar, kemudian ada yang nanya di sini, bintang itu besar apa kecil? Pasti walaupun kamu tahu bintang itu besar, tergantung yang nanya. Bisa menjawab kecil, bisa menjawab besar, bisa menjawab dengan dua-duanya. Nah itulah dosa. Kita kalau melihat dosa, menurut pandangan mata ini dosa kecil melihat cewek cantik. Dosa kecil menurut ilmu fikih. Bahkan bisa luntur dengan air wudhu. Kalau dari pandangan matanya tidak tembus ke hati, Pak. Betul. Kalau cuma melihat cantiknya saja, itu dosa kecil. Karena melihatnya dengan pandangan mata, bagaikan kita melihat bintang. Tapi kalau memandangnya disertai dengan pandangan batin, ainul basirah, begitu melihat wanita cantik, kelihatan semuanya, hingga ingin memiliki, berarti masuk ke hati. Berarti penglihatannya itu besar, ikut serta dengan hatinya, ikut serta dengan ruhnya, hingga malam pun gelisah, hingga tidak ingat ketika dipanggil sama istrinya pun, Pah, gitu kan. Ada ya, masih terngiang-ngiang penglihatan tadi, maka akan menjadi dosa besar. Tidak akan luntur dengan wudhu, gitu. Maka akan luntur dengan air mata, gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa luntur dengan bentakan istri. Ya itulah, seperti itu. Maka seperti itulah diantaranya. Maka di situ walaupun besar tidak dianggap kecil, yang kecil tidak dianggap besar, ataupun sebaliknya. Dosa akan tetap dianggap dosa. Yang dikhawatirkan hati akan rusak. Betul. Ketika terjadi pada dosa seperti itu, ketika kita sedang berjalan menuju kepada Allah, maka tidak mempengaruhi aktivitas ibadah kita kepada Allah. Simpelnya bagaimana? Supaya kita bisa dapat pegangan istiqomah, tidak mudah terayu dengan bisikan, resepnya satu aja. Ibadah mah kewajiban, maksiat kenakalan, udah cukup segitu. Itu cukup segitu, Pak, resepnya. Supaya tidak iktimad alal amal. Ini bagi masyarakat umum. Oleh para asatid, manusia dalam derajat ibadah itu ada tahapannya. Satu tahapan pertama, manusia dalam tahapan ibadah
statusnya jahilin, yaitu status bodoh. Ibadah manusia itu tahapan kelas pertama adalah kelas orang-orang yang bodoh. Contoh aja dalam fikih, karena bodoh misalnya madhab Imam Syafi'i, ketika sholat banyak yang tidak ngeh gitu. Allahu Akbar, ada ular lewat, pokoknya kalau mau menggigit saya batalkan sholat. Di dalam hati kan gitu, biarkan sebelum menggigit, tapi kalau nanti mau menggigit kaki saya akan batalkan sholat. Udah batal, sudah niat membatalkan sholat, itu sudah batal sholatnya. Cuma tidak semuanya yang bodoh itu buruk. Kalau bahasa Sunda mah aya nu bodoh alewo, aya nu bodoh atau toloyo, gitu kan? Benar. Ada yang bodoh tapi rajin bertanya, itu selamat. Ada yang bodoh sama sekali tidak rajin bertanya, itu bodoh atau toloyo. Udah bodoh merasa pinter, itu bahaya. Gitu. Makanya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, rajulun la adri wa la yadri. Nah, bagian-bagian itu. Jadi bodoh juga ada tahapannya. Tahapan jahilin. Kemudian tahapan gofilin, ibadahnya kepada Allah, tahu ilmunya tapi lupa dirinya. Tingkat lupa juga ada tahapannya lupa. Tapi kalau ditularkan di sini ya tidak akan bisa ya Pak ya. Jadi pelan-pelan dasar saja. Kemudian yang ketiga singkat saja ada abidin. Abidin juga ada tahapannya. Kemudian tahapan abidin, muridin. Orang yang sedang bermaksud kepada Allah. Dari abidin, muridin, salikin, wasilin, arifin, baru wasilin. Itu tahapan ibadah. Gitu. Nah kita masuknya di tahapan mana? Tidak bisa ditunjuk sama orang lain. Ya kita yang bisa mendeteksinya. Gitu. Saya belum paham terus ibadah kepada Allah tapi tidak putus untuk melaksanakan ngaji, selamat ke di akhirat? Selamat. Karena jahilinya ada dalam tahapan mubtadiin, abidinnya ada dalam tahapan mubtadiin. Mubtadiin itu apa? Yang belajar. Maka di sini yang termasuk orang yang suka berpegang teguh pada amal, ai amalul jawarihi min sholawati wa azkari wa ghairiha wal mu'tamadu ala zali al ubada wal muriduna. Orang-orang yang beribadah, yaitu abidin. Tahapan abidin masih terkadang terjerumus kepada ketergantungan berpegang teguh pada amal. Wal muridun, gitu, murid itu sama. Fal awwaluna ya'tamiduna alaihi bidhulil jannah wa tana'um fiha wan najatu min adzabillah. Sehingga yang awal mereka berpegang teguh dengan amalnya itu untuk masuk surga. Nah, pingin yang ngaji hikam ya seperti itu. Jadi kalau sholat mengharapkan surga itu berarti masih berpegang teguh pada amal, gitu. Atau pingin meraih kenikmatan surga, itu berarti termasuk alamatil iman. Tapi hanya karena Allah semata. Saya sholat hanya melaksanakan perintahan Allah. Mau ngasih surga ataupun tidak itu urusan Allah. Yang terpenting kita memikirkan urusan diri pribadi kepada Allah. Yang disebut dalam ilmu tauhid itu hak ubudiyah. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Jangankan bawa baju dan uang, nama pun tidak bawa. Dikasih orang tua. Ketika kita pulang kepada Allah, gelar semuanya hilang. Dunia tidak ada yang dibawa, hanya tapak-tapaknya, asar-asarnya, bekas-bekas pengamalan dunia yang akan menyertai.
Gelar pun walaupun profesor, doktor, insinyur, SS sampai S geprok, yang nempel di papan yaitu apa? Di batu nisan hanya ALM, almarhum. Jati ning diri sorangan nu sejen eta titipan. Hanya diri kita sendiri, yang lain itu titipan. Makanya simple, hidup itu simple. Itu prakteknya gimana? Caranya adalah kalau kita hati kita kepada Allah, oh ini warna hidup. Allah lagi menguji hati saya. Anak memusingkan diri saya. Apakah kita merasa memiliki anak? Istri memusingkan diri saya. Apakah kita merasa memiliki bahwa itu istri kita, milik kita? Status anak kita, istri kita, status dunia, status hakikat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga itu tetangga siapa? Dunia tetangga kita. Bahkan diatur dalam ilmu fikih, hakul jiron, hak tetanggaan, hakul walad, hakul jauj, hakul jaujah. Itu hak-haknya yang kita jalankan. Masalah yang memusingkannya jangan dimasukkan ke pikiran, karena kita tidak merasa memiliki. Tapi sudah menusuk ke hati, langsung di dalam hati, ya Allah, mereka itu hambamu. Kalau saya bertindak tanpa izin darimu, saya takut engkau murka. Karena dia juga mulutnya berucap itu ditakdirkan olehmu. Ucapannya itu adalah ucapanmu. Tingkahnya adalah tingkahmu. Untuk menguji keimananku, untuk menguji hatiku. Saya hanya berpegang teguh kepadamu, tidak berpegang teguh pada amal baikku terhadap mereka. Kalau kita berpegang teguh secara logika dangkalnya, berpegang teguh kepada amal baik yang diberikan pada anak, pada istri, pada tetangga, bersedekah pada tetangga, tapi di hati ada harapan supaya tetangga berbuat baik kepada kita. Ketika tidak berbuat baik pasti kecewa, yakin. Berarti yang salah itu anak, istri, apa tetangga, atau orang lain? Posisi hati kita belum tepat. Bukan salah, tapi belum tepat. Nah itu. Tapi kalau kita berbuat baik terhadap anak, berbuat baik terhadap istri, hanya melaksanakan kewajiban kita, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada makhluk yang lain, hanya melaksanakan hak dan kewajiban kita yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Karena hak ubudiyah, hak penghambaan kita kepada Allah, tidak berharap mau berbuat baik kepada kita, mau menyakiti kita, silahkan urusannya. Maka kita akan bebas hati. Tapi takut nanti anak dan istri mendakwa di akhirat, ajukan lagi kepada Allah. Ya Allah, anak dan istriku sudah dikasih nasihat, diarahkan pada kebaikan, itu adalah hak dan kewajiban saya terhadap suami, kepada keluarga, terhadap diri saya, terhadap tetangga, terhadap diri saya kepada yang lainnya, terhadap makhluk yang lainnya. Apabila dosa mereka yang dianggap dosa olehmu sekira-kira akan menjadi, yaitu bumerang nanti di akhirat bagi diriku, pisahkan ya Allah. Simpel kok. Tapi kalau ini akan membuat pahala yang besar bagiku untuk meraih ridhomu, silahkan ya Allah, biarkan mereka menyakiti, biarkan mereka seperti itu, tapi saya kasih kekuatan hati untuk bersabar. Makanya kalau ada orang yang lagi labil, jangan dikasih nasihat ini, Pak. Pak, yang sabar aja ya. Kalau kita lagi musibah ada yang ngomong gitu, enak gak Pak? Enggak ya? Biasanya enggak ya? Enggak enak. Berarti kita juga jangan ngomong gitu kepada orang yang kena musibah. Bagaimana bahasanya? Ketika ada orang kena musibah, semoga Allah memberikan tambahan kesabaran kepadamu. Enak gak dengerin? Karena tidak berarti kalau omongannya seperti itu tidak menuduh kita bahwa kita tidak sabar.
Tapi kalau yang sabar Pak, berarti seolah-olah menuduh bahwa kita tidak sabar. Makanya gak enak didengar. Jadi ketika ada orang yang kena musibah, semoga Allah memberikan kekuatan dalam kesabarannya. Semoga Allah menambahkan kesabarannya. Nah insya Allah enak didengarnya juga. Oh iya, berarti saya harus menambah kesabarannya, gitu kan? Insya Allah. Itu jadi tidak ada i'timad alal amal, gitu. Tidak ada i'timad alal amal. Nuksanur raja inda wujudin jalal. Ini kalau dirinci dalam satu mutiara kata Ibnu Athaillah tidak akan cukup 1 jam ya. Sampai ke mutiara yang kedua iradukat tajrid. Tapi insya Allah tahapan-tahapan tadi yang terpenting kita bagaimana cara melepas berpegang teguhnya kita kepada selain Allah. Satu, intinya kita jangan merasa memiliki. Yaitu tadi adalah yang pertama, kahiji pek aku keun hak ubudiyah na anjeun. Terapkan tauhidnya. Aku di dalam diri kita, hak ubudiyah kita, hak penghambaan kita kepada Allah. Kita berbuat seperti ini di masjid ini hanya karena perintah Allah semata. Melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Adapun kopi dan snacknya itu mah bonus dari Allah. Itu betul ya. Melalui tangan masyarakat dan mereka yang mengasihinya juga, Allah itu tidak akan tinggal diam karena ada hak yang kedua. Luka dua pek aku keun hak rububiyah pangeran. Hak ketuhanan, hak Allah bagi hambanya tidak akan disia-siakan. Orang yang berbuat baik di malam ini, memperhatikan pengajian ini, tidak akan disia-siakan oleh Allah karena itu adalah janji Allah. Jadi kita tetap lurus. Ketika kita di keluarga, habis gajian, kasihkan ke istri, mau ngomel-ngomel silahkan, gak ngomel-ngomel silahkan. Kita sudah bebas tugas. Itu aja. Insya Allah Pak, jauh daripada penyakit stroke kondang jaya. Maka insya Allah harus seperti itu. Karena kita mah apa yang kita inginkan, apalagi kalau berkaca pada kematian. Malam ini yang harus kita pikirkan. Yang sudah lewat ya udah. Yang kemarin sudah lewat, besok akan datang. Yang jelas hari ini. Maka yang hari ini kita kerjakan dengan baik. Belum tentu nyampe kepada hari esok. Ketika datang pagi, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jangan cuma dikatakan karena sudah ngaji hikam. Tapi tancap di dalam hati, alhamdulillah Allah sudah menghidupkan, memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Gitu. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Setelah Allah mematikan kepada diriku. Karena tidur itu sebagian ulama mengatakan adalah setengah mati. Karena ketika tidur terkadang ada orang yang keluar ruhnya, ada yang keluar roehonnya. Gitu. Tapi ketika tidur kalau keluar ruhnya, khawatir tidak balik lagi ruhnya. Nah itu Bang. Itu khawatir. Makanya sebelum tidur juga harus berdoa. Pulang dari sini nanti kalau tidur berdoa dulu. Wiridan heula gitu. Supaya apa? Supaya ketika ruh keluar ketika tidur itu selamat. Itu dikembalikan lagi oleh Allah. Alhamdulillah Allah lagi memberikan lagi kesempatan untuk kita berbuat baik, menambah amal ibadah. Adapun amal ibadah kita kalau yaitu untuk melebur dosa-dosa kita yang tidak terasa, yang terpeleset, itu hak Allah. Mau dijadikan pelebur itu hak Allah. Mau dijadikan yaitu untuk tabungan nanti di akhirat itu hak Allah. Kenapa? Karena setan membisik Pak. Setan itu membisik. Untuk apa kamu ibadah? Apalagi diserempetkan kepada takdir. Untuk apa kamu ibadah kepada Allah? Makanya tauhidnya dikuatkan. Setan membisik padahal. Kamu kan tidak tahu takdir Allah.
Jangan-jangan Allah menakdirkan kamu itu akan menjadi ahli neraka walaupun kamu itu ibadah. Itu bisikan setan ke hati. Suka ada gak seperti itu, Pak? Bagi yang memperhatikan takdir misalnya. Kalau yang tidak memperhatikan takdir mah ya mungkin gak ada, gak ngeh apa. Itu setan membisik seperti itu, Pak. Buat apa kamu ibadah? Kamu kan tidak tahu takdir kamu itu. Jangan-jangan Allah menakdirkan kamu itu menjadi ahli neraka walaupun kamu ibadah. Gitu. Mikir, oh berarti benar maksiat ya. Orang maksiat juga belum tentu, jangan-jangan itu orang yang sedang maksiat itu tidak akan jadi ahli surga. Karena hak Allah. Nah, ini hak rububiyah nih. Kita jangan terkecoh dengan bisikan setan. Debat setan dengan tangkalan perkataan Imam Ghazali. Wahai setan, saya beribadah bukan berarti ingin surga. Saya beribadah bukan berarti takut neraka. Takdir Allah, urusan Allah. Kalaupun takdir saya ditakdirkan untuk masuk neraka, tetap saya akan ibadah kepada Allah. Setan menjawab, memang untuk apa? Untuk tameng, perisai nanti di neraka, biar api neraka tidak panas. Kalah setan di debat gitu, Pak. Itu perkataan Imam Ghazali itu, Pak. Kalah setan di debat gitu. Saya tetap beribadah walaupun takdir saya dimasukkan ke neraka. Untuk apa kamu beribadah kalau sudah takdirnya dimasukkan ke neraka? Untuk perisai. Saya tahu kok riwayat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah dengar sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar sama Namrud? Kenapa api tidak mau? Berarti ada tameng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kalau masuk ke surga buat apa? Kan sudah ditakdirkan masuk surga, buat apa beramal? Untuk bekal nanti di surga. Ngapain saya ke surga gak punya bekal? Mau pulang apa lo di surga? Makanya berkecamuk di situ. Kalau ada setan membisik ke hati, jangan dibiarkan. Debat dengan pemahaman pengetahuan kita. Kita mencari ilmu bukan untuk berdebat dengan sesama manusia, bukan berdebat dengan sesama yaitu masyarakat ataupun lingkungan, tapi untuk berdebat dengan setan. Siapa? Kenapa berdebat dengan setan? Karena setan sudah jelas bahwa itu adalah musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kan sudah ada kan, terkadang ada ulama sama ulama debat. Ya ulama sama ulama debatnya itu bukan debat yang menjadi mujadalah, tapi debatnya akan menjadi hikmah. Seperti siapa? Imam Syafi'i sama Imam Malik debatkan tentang masalah rezeki. Kata Imam Malik, rezeki gak usah dicari, nanti juga datang sendiri, gitu kan? Kata Imam Syafi'i, ya rezeki mah harus dicari, gitu. Itu debatnya. Imam Syafi'i keluar dari rumah, pamit kepada gurunya Imam Malik, gitu. Saya mau keluar dulu jalan-jalan. Ternyata ada orang yang sedang panen korma, ikut panen, kulit panen korma, dapat upah korma. Itu dari yang punya kebun. Sama Imam Syafi'i karena takdim pada guru, walaupun tadi debat juga, tetap ketakdiman tidak hilang, Pak, karena bukan dengan nafsu debatnya. Maka kurma dibagi dua untuk dibawa pulang, satu kantong, yang satu kantong lagi untuk gurunya. Sebelum pulang kembali dulu ke gurunya, ke Imam Malik. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Tadi habis ikut panen korma. Ternyata Tuan Guru, rezeki itu harus dicari, saya dapat korma gitu. Tapi itu kok ada dua wadah, ini buat Tuan Guru satu. Tuh kan kata saya apa? Rezeki tidak usah dicari, datang sendiri kok. Gitu. Itu kan dua-duanya benar, itu dua-duanya benar. Jadi kalau kita diam aja di rumah, rezeki mah gak usah dicari, gak punya anak buah, gak punya pekerjaan, ngapain? Jadi intinya hak ubudiyah dan hak rububiyah tanam di hati untuk supaya kita tidak terpeleset kepada yaitu orang yang berpegang teguh pada amal. Untuk ya, alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, umumnya para hadirin sekalian. Dan dari mutiara hikmah yang pertama, kesimpulannya
di antara ciri orang yang berpegang teguh terhadap amal, bukan berpegang teguh kepada Allah, yaitu suka berkurang harapannya. Ini berkurang, bukan putus asa. Kalau putus asa mah bahaya, bukan berpegang teguh pada amal lagi. Sudah berkurang harapannya, mengharap rahmat Allahnya, yaitu ketika terjadi kesalahan pada dirinya atau ketika dirinya terjerumus terhadap maksiat. Jadi kesimpulannya, semoga tetap kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah karena Allah. Adapun ketika bermaksiat, yang paling utama jangan diniatkan, jangan ada rencana untuk bermaksiat. Ketika terjerumus pada maksiat, Allah menyiapkan untuk bertaubat. Jangan terpengaruh ibadah kita sehingga berkurang kesemangatannya dengan ada maksiat, karena maksiat itu adalah kenakalan diri kita, sedangkan ibadah kewajiban kita kepada Allah. Itu aja intinya daripada mutiara hikmah yang pertama. Dan Allah semoga tetap menyalurkan ilmunya untuk yaitu membimbing hambanya di jalan yang diridhoinya, walaupun harus lewat lidah saya, walaupun harus lewat mulut saya yang masih banyak kekotoran, tapi kekotorannya jangan nyalur kepada hadirin sekalian, tapi hanya ilmu Allahnya yang nyalur kepada para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan dipakainya oleh Allah lisan saya, tubuh saya untuk menyalurkan ilmu Allah kepada hambanya, semoga dosa-dosa saya juga rontok, yaitu dengan nyalurnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran dan hadis mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin.